Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran sekolah Sabat. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, waktu ini kami akan gunakan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Pimpin dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan mengerti rencana Tuhan melalui firman ini, dan hati kami pun boleh dipersiapkan untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pelajaran sekolah Sabat hari Rabu tanggal 24 April 2024 judulnya adalah Bintang Fajar Reformasi. Untuk pelajaran ini bacalah Mazmur 19 ayat 7 sampai 11, Mazmur 119 ayat 140, Mazmur 119 ayat 162 dan Yeremia 15 ayat 16. Dalam kitab Mazmur 19 ayat 7 sampai 11 berbunyi seperti ini. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Kemudian 119 ayat 40 dikatakan seperti itu. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Mazmur 119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Kemudian Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan, alam semesta alam. Sikap serupa apakah yang dimiliki oleh Daud dan Yeremia terhadap firman Allah yang merupakan batu penjuru reformasi? Saudara-saudara, masing-masing tokoh reformasi bersukacita di dalam firman Allah. Mereka senang bergairah dalam melakukan kehendak Allah. Mereka mengasihi hukumnya. Saudara-saudara, salah satu kebenaran dasar yang paling signifikan dari reformasi adalah sukacita yang dibawa oleh mempelajari kitab suci. Mempelajari kitab suci bukanlah tugas yang melelahkan. Hal itu sebuah aktivitas bersifat legal. Itu bukanlah suatu persyaratan yang kaku, tetapi suatu kesenangan. Ketika mereka mempelajari kitab suci, mereka diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Tabiat Wycliffe adalah suatu kesaksian kepada kuasa mengajar dan mengubahkan dari kitab suci. Kitab sucilah yang membuat ia seperti ia ada sekarang. Usaha untuk meraih kebenaran agung dari pernyataan Tuhan memberikan kesegaran dan kekuatan pada pikiran. Ia memperluas pikiran, mempertajam pengertian, dan mematangkan pertimbangan. Pelajaran kitab suci mempertinggi derajat pemikiran, perasaan,
dan aspirasi yang tidak dapat diberikan oleh pelajar lain. Ia memberikan stabilitas kepada maksud, kesabaran, keberanian, dan kekuatan. Ia memperhalus tabiat dan menyucikan jiwa. Saudara-saudara, mempelajari kitab suci dengan sungguh-sungguh dan penuh hormat akan membawa pikiran si pelajar berhubungan langsung dengan pikiran yang tanpa batas itu, sehingga akan memberikan kepada dunia orang-orang yang mempunyai intelek yang lebih kuat dan lebih aktif, serta prinsip yang lebih tinggi daripada yang bisa dihasilkan oleh pelatihan yang bisa diberikan falsafah manusia. Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 81. Saudara-saudara, bacalah 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 3. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudara, pertanyaannya, nasihat apakah yang diberikan Rasul Paulus kepada Timotius mengenai membagikan firman Allah, kebenaran firman Allah, dan sukacita keselamatan di dalam Kristus telah memenuhi hati para pembaharu, sehingga mereka harus membagikannya. John Wycliffe habiskan hidupnya untuk menerjemahkan firman Allah ke dalam bahasa Inggris karena 2 alasan. Kristus yang hidup telah mengubahkan melalui, dan kasih Kristus memotivasi dia untuk membagikan apa yang telah dipelajari kepada orang lain. Saudara, sebelum Wycliffe, hanya sedikit sekali kitab suci yang tersedia dalam bahasa Inggris. Meskipun ia meninggal sebelum Roma mendapatkannya tanpa gentar, kepausan menggali jenazahnya, membakarnya, dan membuang abunya ke sungai. Namun saudara-saudara, sama seperti abu yang tersebar oleh air, demikian pula firman Allah, air kehidupan, tersebar jauh dan luas sebagai hasil dari pekerjaannya. Demikianlah Allah memakai Wycliffe, bintang fajar reformasi. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, firman-Mu begitu indah pada saat ini. Bagaimana Tuhan telah menunjuk Wycliffe sebagai penerjemah firman Tuhan itu, sehingga banyak orang mendengarkan pekabaran firman Tuhan dan mereka pun boleh diselamatkan. Biarlah kebenaran firman ini juga menjadi berkat kekuatan bagi kami. Dan bila mana kami boleh digunakan sebagai alat Tuhan, kami boleh dimampukan menjadi saksi sampai Tuhan datang. Mampukan kami menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.